malah nggak kepikiran, minimal menyerupai. Kenapa kok aku langsung bikin grand opening itu? Saya rasa yang tahun kemarin tak anggap saya nggak buka. Oke, balik lagi dengan kita di sini di channel Seperempat Jalan Ketika Angka Memaksamu Dewasa. Oke, kita kembali lagi bareng Mas Dadang. Halo Mas Dadang, gimana kabarnya Mas? Kabar baik. Ya kan? Kita main lagi ke sini. Main lagi ke Lima Kopi. Setelah lama kemarin janjian ya kan, kita bisa ketemu lagi di sini Mas. Alhamdulillah udah banyak berbeda ya Mas Rali dari kesini. Perubahan besar banget Mas, cepat. Perubahan ya? Iya, 3 bulan. 3 bulan belum, nggak ada 3 bulan sih, ya 2 bulan setengah lah. Oktober tuh ya kita kesini tuh. Oktober ya. Pembukaan ini ya podcast kemarin itu ya kan, mengawali karir podcast kita kan bareng Mas Dadang. Ini balik lagi bareng Mas Dadang. Nah kalau misalkan bareng Mas Dadang ya teman-teman pastinya tahu kita berada di mana. Lokasinya di Limang Coffee. Ya. Kalau misalkan teman-teman mau nongkrong di sini, tempatnya nyaman banget ya, dan bisa buat nyantai ngobrol-ngobrol. Oke. Kita kali ini mau bahas tentang zona nyaman. Zona nyaman. Zona nyaman. Oke. Zona nyaman. Mas Dadang ini Zona nyamannya? nyaman, ya. Dan zona nyaman gimana Mas? Efek rumah pecah. Zona nyaman. Iya. Ya, temanya kali ini adalah zona nyaman. Oke, itu kemarin kita sini kita tanya-tanya terkait memulai usaha kan, dan sekarang sudah lamanya udah jalan, dan kemarin ada festival, bisa diceritain nih Mas? Festival kemarin, festival apa Mas kemarin? Kemarin tuh ada festival kopi. Nah, jadi kemarin tuh awal mula ada festival kopi tuh sekaligus memperingati Hari Jadi Tulungagung. Hari Jadi Tulungagung. Nah, kemarin. Nah, terus akhirnya untuk wilayah di timur Kabupaten Tulungagung, terutama di daerah Ngunut sendiri itu kan masih jarang ataupun udah lama nggak ada event kayak gitu. apa nggak ada. Nah, terus kemarin aku juga sempat kepikiran, makanya kemarin mau tak buka kayak festival kopi gitu. Nah, untuk festival kopi itu kemarin sebenarnya ragu untuk bikin acara itu, karena apa? Di tengah pandemi ini kan, itu kan juga masih sulit kita untuk acara ya, event-event gitu, perizinan juga. Terus belum lagi kita harus menjalankan prokes yang ada. Iya, protokol kesehatan. Nah, itu. Makanya kemarin tuh sebenarnya sudah apa ya, maksudnya malah nggak kepikiran. Kalau ini masa bisa apa enggak. Terus kebetulan pas ada agenda ketepaan di HUT Tulungagung, akhirnya izin turun. Nah, mulai dari itu kita bisa mengadakan kegiatan, meskipun kita banyak pantangan yang seharusnya kita nggak terlalu memikirkan seperti itu. Akhirnya kan kita mau nggak mau kita harus kayak gitu. menyiapkan. Jadi momen kemarin apa HUT Tulungagung itu bisa salah satu hal yang memungkinkan untuk event izin. Kemarin itu bisa turun izinnya. Iya. Terus kemarin berapa orang Mas yang ini? Tak lihat di Instagram kemarin banyak banget yang ikut ya. Iya, kemarin itu kan selain dari peserta atau yang ngisi acara itu kan sudah banyak juga. Yang di bagian belakang kemarin mau ada acara ini. Apa tuh Mas? Trip shop. Nah, itu sama Wis, terus ada Look, terus ada apa ya, kayak rombengwear apa itu banyak. Rombengwear. Jadi beberapa barang-barang yang tidak layak pakai untuk dijual. Ya, maksudnya kan ya layak pakai masih layak pakai. Masih layak pakai. Dijual. Masih layak pakai ya ternyata. Masih layak pakai. Tapi kenapa namanya rombengwear kalau istilah? Enggak, maksudnya kan nama usahanya. Usaha. Brandnya itu namanya. Tuh. Di situ. Terus juga banyak yang ngisi tenan-tenan itu kemarin ada sekitar 12 tenan yang terisi. Nah, sedangkan itu kan kalau misalkan kita bicara dengan festival kopi, kan harusnya semua booth ataupun tenan itu kan
isi kopi semua, Iya. gitu loh. Nah ternyata kemarin tuh masih ada beberapa, karena ya kondisi yang seperti ini kan mulai dari teman kita yang di dalam kota ataupun yang di luar kota itu kan banyak memikirkan, maksudnya nanti acaranya seperti apa, jalan apa enggak kan gitu. Nah kemarin akhirnya yang dari dalam kota sendiri ya teman-teman kita, maksudnya nggak terlalu banyak, yang penting ada. Kalau dalam kota sendiri teman-teman dari Tulungagung ini berapa mas antusiasmenya? Kemarin kalau itu di daftar itu masih minim. Oh, masih masih minim, soalnya ini kondisi karena kondisi keadaan alam sekarang dan alam masih memburuk karena ada COVID yang nggak tahu jelas kapan selesainya ini ya. Tapi alhamdulillah katanya udah ada vaksin ya mas. Ada. Ya mudah-mudahan nanti ada vaksin ya bisa selesai. Mengekspresikan ya. Apapun karya-karya bisa diizinkan, event apapun bisa digelar. Nah ya Mas Rawi ya. Mas Rawi katanya mau buka photoshoot juga ya, event photoshoot. Jadi teman-teman fotografer dikumpulin photoshoot. Bikin kompetisi juga kayak Mas Dadang. Kalau Mas Dadang kan bikin kompetisi kopi. Benar. Tapi kemarin kompetisi kopi itu ada berapa opsi mas? Kemarin yang dilombakan? Ada 2. Apa itu mas? Yang di awal itu ada latte art. Apa itu mas? Latte art. Oh latte art. Latte art kayak apa itu? Yang Mas lukis Rawi, itu loh yang yang menggambar itu. Oh iya latte art gitu namanya. Latte art, terus yang kedua ini saya pakai manual brewing. Manual brewing kemarin kan banyak yang mau pakai apa aja kan bebas, manual brewing itu kan banyak. Ada yang pakai Aeropress, ada yang pakai kemarin apa ya, Clever ataupun V60. Nah itu kan masih banyak. Metodenya dibebasin lah. Metodenya dibebasin. Oke, mungkin yang mau saya tanyakan lagi nih buat teman-teman seperpacaran yang mungkin usaha kopi juga ya, kemudian punya kafe dan mau bikin acara event yang kayak Mas Dadang ini, kayak gitu itu yang dilombakan itu dari cita rasa, kemudian apa aja sih mas? Nah itu kita juga belum begitu tahu sih, mungkin bisa di share Kriteria kali ya, kriteria ya, kayak kriteria apa aja yang dilombakan. Ikutan jadi juri juga Mas Dadang? Siapa? Juri. Mas Dadang ikutan jadi juri juga? Enggak, kemarin enggak. Jadi cuma event organisernya aja, nya aja berarti. Tuh, kalau penilaian itu banyak sebenarnya, maksudnya penilaian yang terutama kayak di latte art dulu ya. Kalau di latte art, jadi bisa digaris bawahi mas, latte art dulu itu apa aja? Latte art itu saya sebenarnya juga kurang menguasai produk di situ, karena apa? Maksudnya saya bergerak di cuma manual gitu. Kalau di latte itu ada yang dinilai presisinya, terus antara nih kontras warnanya, terus juga kebersihan. Nah itu kalau yang digambar, tapi kalau di cita rasa kan nggak mungkin. Kalau di latte art ya kan gitu. Kalau latte art berarti yang dinilai komposisi warna, gradasi berarti ya, gradasi terus itu gambarnya apa? Kalau misalkan katakanlah kita mau gambar kepala orang misalnya, ya jadi di situ minimal menyerupai gitu. Kepala, ya. Kepala orang menyerupai ya, bukan jadi. Misalnya seperti itu. Jadi kemarin tuh kalau yang di latte penilaiannya saya rasa dibikin simpel aja kemarin. Satu juga mendekati apa gambarnya itu. Sesuai apa enggak, terus keduanya terus sama kayak kecepatan atau apa, ya itu yang opsional aja itu. Yang waktu itu sebenarnya juga ditentukan, tapi kan lebih cenderung di sama bentuk gambarnya itu. Jelas atau enggak? Soalnya kan setiap orang kan beda gambarnya. Misalnya ada beberapa 3 gambar misalnya, ada yang rosetta ataupun yang love ataupun yang tulip atau apa misalnya gitu. Jadi kita ngambil ini misalnya ya ini, jadi kita konsekuensi harus menggambar sesuai dengan gambar yang kita tunjuk, gitu. Nah, jadi apa yang disampaikan harus sesuai dengan gambar. Ya, itu kalau yang dilatih kemarin.
yang dilatih kalau yang di manual brewing itu kalau cita rasa ini memang keahliannya Mas Dadang ini kayak yakin cita rasa banyak Mas itu juga. Kalau di manual brewing itu yang kita nilai itu ada body itu ada istilahnya kayak ketebalan rasanya ataupun ketebalan kekentalan lah. Nah, kekentalan kopinya. Terus ada di acidity asam, tingkat keasaman itu seperti apa. Terus belum lagi di overall, maksudnya semua itu kita menyangkup apa. Misalnya ada kopi yang rasanya buah, nah itu maksudnya cita rasa apa. Terus belum lagi di sweetness-nya, manisnya kopi yang kita bikin itu. Terus belum lagi kita masuk di balance, maksudnya semua ada, maksudnya ada pahitnya, apanya. Jadi itu lengkap di situ. Lebih intens. Berarti pas lomba yang kita rasa itu dikasih satu jenis kopi yang sama, metodenya terserah mau kayak gimana. Nanti juri itu menentukan harus ngeluarin ini kayak gitu, atau terserah si pesertanya itu tadi, Mas? Ya, kalau peserta itu kan dia bikin ini kan maksudnya menyajikan yang terbaik untuk mereka. Maksudnya yang dikompetisikan itu misalnya kemarin saya pakai Arabica ya. Jadi Arabica itu ada kemarin itu yang cenderung ke bodinya. Nah, itu kan juga tetap dinilai tetap dinilai semua berdasarkan SCHA kemarin itu, Asosiasi Kopi itu kan. Jadi penilaian formnya memang kita sesuai dengan itu. Jadi ada ada yang cuma menilai katakanlah di angka 10 sampai 100 misalnya. Jadi nanti kita mainnya di ini scoring gitu, di skornya itu. Misalnya misalnya saya yang bikin, nah ini juri menilai punya saya. Jadi di situ kan ada overall, terus ada balance, ada sweetness, acidity. Nah, misalnya punya saya acidity ini 6,75 misalnya. Terus sweetnessnya misalnya di situ ada 8,10 misalnya. Nah, jadi nanti di jumlah total nanti baru itu yang lolos gitu. Jadi total keseluruhan nilai, jadi itu yang jadi pemenang nanti. Ya. Jadi dipilih yang tertinggi. Soalnya kan ini juga juri kemarin saya ada 4 gitu. Nah, 2 itu yang total keseluruhan 6. Cuma yang maksudnya kayak istilahnya kayak cadangan ya. Cadangan itu ya. Ada juga. Soalnya kalau untuk mencicipi kopi sebanyak itu ya kasihan jurinya juga ya kan. 45 orang. Nah itu makanya kemarin juga ada yang dioper gitu. Makanya kemarin begitu juri menilai apa ini ya sudah selesai. Terus ini ganti gelas gini terus itu sampai kemarin acara dimulai jam 10 siang sampai malam kemarin. Sampai jam 10 kemarin juga. Jadi 12 jam. Hampir 12 jam. Iya. Karena kemarin aku juga dapat izin itu maksimal sampai jam 10 harus selesai. Jadi depasnya ngepres lah. Maksimal. Iya. Maksudnya mulai jam 10 selesai jam 10 itu udah selesai semua. Pembagian hadiah mulai dari isian acara yang sesuai dengan rundown itu juga selesai semua. Jam 10 itu maksimal selesai udah. Karena ada pembatasan waktu untuk menggelar event gitu. Tapi kalau nggak ada langsung lanjut ya Mas sampai dengan selesai pokoknya. Iya, tapi gini, kemarin itu sebenarnya acara itu molor. Harusnya untuk itu deadline-nya itu startnya itu startnya itu kan saya mulai kan jam 9. Ya kan? Harusnya jam 9. Nah, kemarin itu juga ada ini kayak open service. Ya itu yang kita agak bikin molor karena gini. Misalkan aku bikin kopi ya gini ya.
terus kita harus menerangkan ini kopi dari ini, saya buat ini karena seperti ini. Nah, yang menerangkan itu jadi ya. dipresentasikan gitu Mas. Ya, presentasi itu yang agak lama, makan waktu ya. Terus sampai dari penyisian, babak penyisian itu kan kemarin kita ambil 12 besar kalau nggak salah. Nah, terus itu juga sama. Waktu dia presentasi itu, ya itu cuma agak lama. Presentasi satu katanya untuk mengenalkan apa yang dia buat. Ya. Seperti kalau misalkan kopi ini hampir mirip kayak ini ya, perlombaan apa namanya, masak ya. Jadi dia punya apa yang dia tuangkan, jadi dia juga harus bisa menjelaskan, benar nggak sih kayak gitu? Dan walaupun sebenarnya Juli juga udah paham apa yang dia buat gitu, tapi setidaknya dia bisa menjelaskan apa yang dia buat gitu. Dari 12 itu dipilih berapa pemenang Mas kemarin? Yang terakhir penyisian 6. Cuma 6. 1, 2, 3, terus sama apa ini ya? Harapan. Harapan 1, 2, 3 juga. Enggak ada juara umum gitu Mas. Jadi dapat art dan juga dapat ini gitu. Itu yang harapan ini. Harapan itu tadi. Cuma harapan itu tadi. Luar biasa. Saya senang main di Mas Dadang ini, orangnya loyal gitu Mas. Jadi dia punya usaha, dia mau nge-share apa yang pengalamannya juga gitu. Enggak pelit ilmu intinya gitu ya kan. Kalau ini kan teman-teman lihat gini, kalau yang mau apa namanya ada event bisa dibuat opsi juga kan apa yang sudah disampaikan tadi gitu. Jadi tahun ini rencana juga masih ada lagi. Semoga kalau misalkan corona hilang bisa lebih meriah lagi gitu. Harus masih ada. Harus masih ada. Gini, acara itu sebenarnya itu kepending ada 4 kali itu. Waktu saya awal buka di Ngunut sini kan Februari awal ya. Jadi kalau misalkan ya ini ketepaan sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 16 itu saya masuk pertama kali di ini di Ngunut sini. Di Ngunut sini. Pembukaan Limang Coffee di sini berarti. Nah ini saya mulai tanggal 16 ini mulai setup, mulai saya benar itu ya kan. Makanya tadi waktu masuk itu sepeda beda ya kan. Tanggal itu ini tepat di tanggal 16 Januari 2019. 20 ya? 20. Pas 1 tahun ini berarti Mas. 20 itu aku masuk sini, mulai saya mulai berbenah sampai saya buka soft opening itu tanggal Februari kayaknya. Iya, 2 Februari kemarin saya ambil angka cantik aja. 29 ya? 02 2020. Nah, itu. 02 2020. Jadi tanggal 2 Februari 2021 nanti bulan depan ya. Teman-teman mampir ke sini kayak Mas Dadan mau ada tes di ulang tahun Limang Coffee. Spesial ulang tahun. Di ulang tahun Limang Coffee. Bagi-bagi. Itu yang soft opening. Terus kemarin aku juga ini awal itu mau bikin acara kopi. Cuma kemarin itu saya rasa kan manpower saya kan cuma 2 orang. Saya sama adik saya, jadi saya rasa nanti takutnya malah kita yang kewalahan kan gitu. Nah terus akhirnya ke pending, nggak usah pakai aja dulu. Terus jalan. Nah pengenku waktu grand opening kemarin itu tak ambil di 29 Februari juga. 29 Februari. Kehabisan sekali. Nah, makanya kemarin tuh saya anggap kenapa kok aku langsung bikin grand opening itu. Saya rasa yang tahun kemarin tak anggap saya tidak buka karena maksudnya wis mulai dari bergejolak apa-apa saya bilang wes kemudian kita fresh aja. Fresh aja kita awali lagi, kita start mulai dari sini, apalagi di sini aku juga saya bilang orang baru, saya tidak tahu wilayah Ngunut seperti apa. Ya meskipun ada apa ya, maksudnya kayak survei lokasi atau apa ada, tapi cuma kan nggak segampang waktu saya di kota dulu. Ya, di itu kan lebih gampang, rumah sendiri terus tahu-tahu ini oh seperti ini. Nah kalau di sini kan juga jauh, makanya aku di sini kesempatan tak buka baru aja. Iya. Tuh. Membuka zona baru, halaman baru, tahun 2020 babat istilahnya, semoga di tahun 2021 ini berhasil semua. Amin. Tuh. Oke. Banyak sekali yang
bisa kita ambil ya Mas. Iya, Dari cerita-cerita dari Mas Dadang tadi banyak tips-tipsnya tentang apa? Ya tadi ada banyak tips tentang gimana caranya ngelola kompetisi kopi ya tadi ya, festival kopi, event kopi itu tadi banyak yang sudah dijelasin sama Mas Dadang dan pastinya banyak juga yang bisa diambil nih ilmunya. Kalau misalnya apa teman-teman ada yang pengen tahu gimana sih caranya apa namanya penilaian tuh apa biar nanti kalau mau ikut ya kan nyiapin hal-hal itu gitu loh, belajar dulu hal-hal itu biar bisa menang di tahun 2021 ini pasti ada lagi Mas. Ada. Semoga COVID sudah hilang dan bisa lebih meriah lagi Mas. Kita bisa bareng-bareng lagi. Siap. Kemarin sebenarnya mau kesini juga, mau ngelukis juga. Tapi kalau misalkan kita datang juga itu sibuk-sibuknya zaman juga. Iya pasti kacau. Ini yang saya ambil tadi ini susu fresh milik sendiri ya Mas ini tadi. Ini apa ya ini tadi kopinya? Espresso kan? Espresso. Ya, espresso. Terus ini susu seger kan ya? Susu Fresh milk. fresh milk dari pegunungan ya. Ini enak. Dosis espressonya bisa diatur-atur sendiri kan ya? Ini coba betulnya kalau enggak ini masih sisa tuh. Oh, masih sisa. Karena saya lebih suka banyak susunya ya kan daripada kopinya. Itu kopinya pakai anu apa? Robusta Sendang. Oh, bisa sendiri. Sendang Wilis. Lokal Mas. Lokal. Kan naikin produk-produk lokal. Oke, kayaknya kita ngopi dulu Mas. Kita beli dulu, kita ngopi dulu buat teman-teman semua. Mampir ke Lima Coffee.